Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Sampaikan isi hatimu, buat kami mengerti. Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Ajari kami dari hatimu sendiri, biar tidak ada yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk saudara. Kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan penaklukan sebenarnya. Pada saat orang berhenti menaklukkan sesuatu, pada saat orang sudah enggan untuk menaklukkan lebih banyak lagi, maka sebenarnya hidupnya dan jiwanya sudah berhenti. Seharusnya setiap orang percaya itu berhenti menaklukkan ketika dia mencapai garis akhir. Tapi seringkali oleh karena sekian banyak hambatan dan tantangan, itu membuat kita lelah dan kita berkata, aku mau berhenti menaklukkan lebih lagi. Tidak akan pernah ada kemajuan kalau kita berhenti menaklukkan sesuatu. Dan saya berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang berhenti menaklukkan hanya karena sekian lamanya Anda terlalu letih menghadapi akan tantangan tembok yang tebal, gerbang yang tertutup, sampai engkau berkata, cukup buat aku, dan aku tidak mau bergerak lebih jauh dari yang sekarang ini. Kalau kita membaca firman Tuhan, ada di mana saat-saat Yeriko itu begitu tebal di depan kita, dan kita mengerti kota itu diruntuhkan Tuhan. Kita membaca di Alkitab berapa kota yang kemudian dihancurkan, berapa kota yang kemudian diterobos. Kita mengenal pada zaman Daud mereka menyebut Tuhan dengan nama Baal Perasim, the master of breakthrough, Tuhan yang membuat terobosan. Nah, seringkali oleh karena kita mendengar itu, orang berpikir bahwa aku juga harus buat terobosan. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan lebih jauh, tidak selalu dibutuhkan yang namanya terobosan seperti kita meruntuhkan Yeriko. Pagi hari ini dengan cepat saya mau tunjukkan dua bagian dari firman, dan saya berdoa ini akan menginspirasi kehidupan saudara, dan saya berdoa roh Tuhan akan menjelaskan dalam kehidupan Anda secara pribadi apa yang harus saudara lakukan. Terutama bagi saudara yang hari-hari ini sepertinya menghadapi tembok yang tebal, menghadapi kota yang tidak tertaklukkan, sementara Anda sendiri sudah mulai merasa letih dengan semua yang ada, dan engkau tidak melihat tanda-tanda kemenangan di depan mata. Mari kita lihat cara Tuhan yang bukan cara kita. Buka firman Tuhan bersama dengan saya dalam 2 Samuel pasal yang kelima. Saya pernah bagikan bagian ini pada waktu saya mengajar di TS Soa Malam, tapi saya mau ulang bagi Anda yang sudah mendengar. Saya akan tambah dengan poin yang kedua. Tapi saya tahu sebagian besar dari saudara belum mendengarnya, dan pagi ini Tuhan gerakkan hati saya untuk bicara ini, karena Tuhan berkata ada banyak orang sedang menghadapi akan tembok yang tebal dan kota yang tak terjamah. 2 Samuel pasal 5
mulai ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Untuk saudara mengerti, kota Yerusalem ini termasuk kota yang terakhir jatuh ke tangan orang Israel. Dan perjuangan merebut kota ini bukan 1-2 kali. Itu bahkan jauh dimulai ketika Yosua masuk Kanaan. Mereka bisa menguasai seluruh atau bahkan sebagian besar dari tanah perjanjian, kecuali kota Yerusalem. Tidak jelas berapa abad dari Yosua sampai ke Daud, saudara. Tapi di tengah-tengah periode itu, bukankah orang Israel dipenuhi dengan para pahlawan yang luar biasa? Tapi tidak satu pun dari mereka bisa merebut Yerusalem. Dan Yerusalem selama generasi ke generasi tetap di bawah kendali orang-orang Yebus. Pada waktu Daud jadi raja, dia berkata, aku mau ambil kota itu, aku mau singkirkan orang-orang Yebus. Dan orang-orang Yebus tertawa dengan bangga, dengan sombongnya berkata, dia mau berkata begini, kamu mencoba menguasai kota ini, lu ngacak deh katanya. Kurang apa nenek moyangmu bernama Yosua? Kurang tebal apa namanya tembok Yeriko? Yosua bisa meruntuhkan Yeriko, tapi Yosua tidak bisa mengambil Yebus. Mereka mungkin berkata, kamu ngacak Daud. Kurang apa Simson yang bisa mengangkat gerbang kota Gaza dan dipindahkan ke bukit? Tapi Simson tidak bisa merebut kota ini. Tetap kami orang Yebus yang menguasainya. Mereka begitu bangga karena tidak bisa ditaklukkan, sehingga dengan sangat menyakitkan mereka berkata, ini orang timpang, orang buta yang jaga kota ini, kamu tidak bisa mengalahkan kami, terlalu kuat buat kamu taklukkan. Kalau Yosua tidak bisa membuat kota ini runtuh, kalau Simson tidak bisa bongkar gerbang kota ini, apalagi kamu, apa yang bisa kamu buat? Bukankah seringkali kita menghadapi sebuah tantangan dan pergulatan yang seperti ini, yang orang berkata, apa yang bisa kamu buat? Tidak banyak yang bisa kamu buat kan? Berapa banyak orang sudah mencoba mengalahkannya, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ada raja yang beda sekali. Daud mengamati kota itu. Tidak dipungkiri bahwa dia tahu kota itu kuatnya luar biasa. Diterobos kayak Yosua dan kayak Simson tidak bisa. Kasarnya ini, pakai Baal Perasim, the master of breakthrough, tidak bisa tembus. Tapi Daud berkata begini kepada anak buahnya, aku tahu satu jalan
untuk menaklukkan yang tidak dapat ditaklukkan. Dan dia berkata, kamu lihat saluran itu masuk dari sana. Kalau Anda baca di Tawarikh, Anda akan mengerti itu bukan sesuatu yang ternyata gampang dimasuki. Karena Daud sampai harus berkata begini, yang berani masuk duluan, aku jadikan pemimpin. Diiming-imingi pangkat panglima perang. Dan Alkitab berkata, Yoab masuk duluan. Saya mau katakan kepada saudara, saya mau ceritakan hari ini, apa maksudnya saluran air di sini? Ketika disurvei, diteliti di Sion sekarang ini oleh para ahli arkeologi, memang mereka menemukan saluran air di situ. Tetapi itu saluran yang ditemukan sekarang ini adalah usianya 300 tahun kurang lebih setelah Daud. Jadi pasti bukan saluran yang sekarang ini orang berkata, ya ini salurannya. Pasti bukan. Karena itu usianya 300 tahun setelah Daud. Lalu para arkeolog mulai mencoba menggali lebih jauh lagi. Dan mereka menemukan sebuah fakta, bahwa rupanya yang dimaksudkan saluran air itu adalah gorong-gorong WC untuk orang buat buang tinja. Lubangnya kecil, pas hanya untuk satu orang. Panjangnya kira-kira 18 meter. Nah, untuk orang bisa masuk ke sana, ketopongnya harus dilepas. Baju perangnya harus dilepas. Tidak boleh pakai perisai, nggak bisa masuk perisai. Tanggalkan perisai. Pedang yang panjang pun tidak bisa dipakai. Hanya bisa bawa pedang pendek. Pakaiannya seadanya yang melekat di badan. Tidak boleh pakai pakaian perang sama sekali. Dan Anda bayangin, itu saluran kotoran dari dalam dibuang keluar. Coba bayangkan Anda di posisi itu. Tidak boleh pakai apapun, pakai pakaian biasa. Harus ringkes banget, dengan menyelipkan pedang kecil di belakang. Anda masuk. Kalau jamnya salah, atau sedang wabah di dalam, Anda kan mesti merangkak. Itu kan gak bisa berjalan begini, gak bisa. Anda mesti merangkak kan. Satu, pasti licin karena lumut dan sebagainya. Tapi yang gawat itu arus yang dari sana tidak bisa Anda hindari. Bisa gak hindari? Gak bisa. Karena cuma sebadan, masuknya satu demi satu. Anda mesti ngerangkak. Makanya gak ada orang mau. Dan Daud berkata, kalau tidak ada yang mau, tidak mungkin kita kuasai Yerusalem. Hari ini kita menyanyi tentang kota Sion. Tahukah Anda Sion direbut lewat saluran WC? Hari ini orang ngomong Bukit Sion. Saya beritahu itu direbut, jatuh ke tangan Tuhan, bukan lewat sebuah pendobrakan yang besar, tapi seseorang masuk lewat saluran yang kotor dan bau. Anda bisa bayangkan, Yoab merangkak. Tiba-tiba ada air dari depan. Dia sudah sadar, dia tidak bisa bergerak. Mukanya ke depan. Dia coba ambil nafas, nggak tahan.
tutup matanya. Dia bisa geleng-geleng sedikit, tangan gak bisa digerakkan banyak, hanya begini aja. Dia bisa ngerti ini, anak-anak punya ini. Ibu-ibu diet nih, kenapa? Sayur. Ya, yang ini makan lemak banyak. Ya, yang ini diare. Sudah bisa bayangin ya? Itu gorong-gorong untuk buang tinja. Masuk ke dalam. Yang kedua, ketiga mungkin lebih gampang. Tapi penyapu pertamanya Yoab, itu barang nempel. Dia bertahan terus, saudara. Mungkin keluar penuh itu mukanya. Yang terakhir berkata, bersih kok katanya. Yoab berkata, iya gue yang bersihin pakai muka ini katanya. Seringkali kita berpikir untuk masuk itu Anda perlu lihat pintu. Anda harus jebol pintu itu. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang bau, kotor, dan di bawah, yang begitu merendahkan martabat kita mungkin, saudara. Tapi di situ pintunya. Anda ngerti ya? Banyak kali orang berpikir tentang sesuatu yang wow, yang gede, yang boom, yang besar. Bagus sih. Tapi saya melihat seringkali yang di situ tuh. Kalau engkau lagi menghadapi Sionmu, Yebusmu hari ini, engkau sudah coba dobrak dengan semua yang engkau punya, dan engkau tahu engkau gagal. Coba cari gorong-gorong WC di tempat yang orang paling tidak mau, di tempat yang orang paling hindari, di tempat yang orang paling tidak bisa. Coba yang di situ. Pak, tapi itu bau. Mungkin itulah justru kunci kemenangan. Saya bayangkan begitu Yoab keluar, sekian puluh orang keluar dengan badan belepotan kotoran. Orang Yebus mau perang aja geli. Konsentrasi perang mereka buyar. Baunya luar biasa, jorok banget. Anda kalau ketemu orang jorok, saudara, mungkin Yoab gak perlu keluarkan pedang. Dia berkata, my brother, katanya. Bubar semua orang Yebus. Peace man, peace, my brother. Coba mau dipeluk aja, bubar itu. Yang seorang berkata, loh ini punya gua. My brother. Itu geger kota. Dan mungkin dengan tenang dia buka pintunya, dan ribuan pasukan lain masuk. Tapi fakta firman berkata, setelah sekian abad tidak ada satu orang pun dari bangsa pilihan Tuhan bisa nyentuh kota itu. Hari itu kota itu jatuh. Dan dari situ hari ini kita kalau nyanyi, ku mendaki ke Bukit Sion. My goodness, Anda mau mendaki ke Bukit Sion lewat gorong-gorong itu. Mulai hari ini kalau nyanyi dengan pengertian, saudara, Anda tidak akan naik sebelum baumu sesuai dengan bau gorong-gorong itu. Tapi kita lebih suka jadi orang terhormat yang tidak mau bersentuhan dengan sesuatu yang kotor di bawah. Saudara tidak akan pernah bisa taklukkan apapun. Saya baru balik dari Jakarta kemarin. KKR hanya 1 hari, kesembuhan ilahi. Saya lihat Tuhan kerja, belum pernah saya lihat seperti itu.
Pak Ardian dan Pak Victor bantu, mereka exciting banget. Ada banyak yang ajaib. Ada suami istri buta dari lahir, tunanetra suami istri. Suaminya dijamah Tuhan. Yang aneh itu mata tetap nggak ada korneanya, nggak ada hitamnya, tetap putih. Ditanya berapa ini? 1, ini berapa? 5. Bisa lihat putih, tidak ada perubahan. Fisiknya nggak ada perubahan, bisa lihat. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tapi siapa orang ini? Saya beritahu Pak Pendeta yang undang saya, Bapak jangan panggil orang kota datang kesembuhan ilahi. Orang kota cari dokter ke Singapura dan Amerika kalau sakit. Bapak cari orang di bawah yang tidak punya biaya untuk berobat. Bahkan beli balsem untuk kerian aja tidak bisa. Bapak panggil tuh mereka. Bapak akan lihat Tuhan kerja lewat yang di bawah. Semua yang Tuhan berikan buat kita dalam setengah tahun terakhir ini, oleh karena kita mau tiarap di bawah, di tempat yang orang lain tidak mau. Dalam hidup saudara, dalam bisnismu, dalam semua yang Anda pegang hari ini, kalau engkau menghadapi hal seperti itu, ingat satu, mendaki ke Bukit Sion, Anda harus lewat gorong-gorong seperti itu. Lihat sekarang tantanganmu dan minta Tuhan tunjukkan di mana saluran WC-nya Tuhan. Yang orang berkata, aku buang, Anda berkata, aku masuk ke dalam. Yang orang berkata itu menjijikkan, Anda berkata, aku lakukan. Sebab di ujungnya kemenangan luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Amen, saudara. Saya baru selesai KKR preman di Jakarta. 5.000-an kira-kira preman dan keluarganya datang. Itu balai samudra penuh. Ngeri, saudara, ngeri. Satu kelompok di depan tidak mau masuk. Mereka berkata, musuh kami di dalam. Kami masuk, pisau cabut, berantem. Tapi waktu mereka masuk melengok ke dalam, di depan para pemimpinnya lagi duduk bercanda ketawa-ketawa. Mereka berkata, ya pemimpin sudah berdamai, ayo masuk katanya. Penuh dengan preman. Saya gak nyebut nama, saudara. Saya ketemu satu orang, saya sebut namanya, Anda tahu. Ini orang ini, saudara ini fisiknya kecil banget. Badan sudah cacat. Dingin sekali. Dia berkata begini, dengan beku. Dia berkata, untuk membela hak saya, istilah dia, saya sudah bunuh dengan tangan saya ini. Tangannya hilang satu, saudara, cuma tangan kiri. Saya bunuh 23 orang. Belum waktu perang, dia bilang sudah gak kehitung yang saya bunuh. Dan dia berkata, tidak ada orang mau dengan kami. Tidak ada orang mau dan berani buat ini untuk kami. Saya sangat menghargai apa yang dibuat. 5.000 orang tertib. Memang waktu dibagi kaos itu agak mengerikan. Kalau ngomong mereka nggak bisa pelan, mungkin biasa nagih utang orang, saudara. Ukuran saya besar, tidak bisa, ini tidak muat. Yang bagi kementerian, nggak ada Pak ukuran Bapak. Preman, saudara. Saya bawa tas saya dengan semua isinya, dengan handphone saya taruh di sebelah orang ini. Itu tempat paling aman, tidak ada orang akan sentuh tas saya di situ. Sebab dia sudah matikan puluhan orang. Tidak ada orang ingin jadi daftar nomor sekian sebagai tambahan orang yang dia tembak. Ini orang sopannya luar biasa. Datang sebelum kebaktian, setengah jam sebelum ibadah mulai, datang duduk paling depan. Dia tunggu sampai saya khotbah selesai, semua selesai. Dia kasih sambutan. Dia bilang, tepuk tangan buat Yesus, segala macam, saudara. Kemudian selesai semua, acara ibadah selesai, tinggal lagu, tinggal mereka nyanyi dan sebagainya. Dia pamit masuk ke dalam, temuin saya dengan 6 bodyguard yang gede-gede. Dianya kecil banget.
Dia bilang, thank you Pak, terima kasih. Tidak ada orang peduli dengan kami selama ini. Dan tidak ada gereja mau terima kami. Dia berkata, kalau Bapak mau buat di Semarang, anak buah saya 1000 di Semarang, saya kerahkan semua. Saudara tahu itu artinya apa? Kalau Anda begitu populer di kalangan mereka, Anda jalan dan tiba-tiba semuanya aman. Pak Victor ke Jogja, di perempatan jalan ada waria ngamen di situ, minta uang kan. Begitu dibuka pintu mobilnya, Bapak, katanya, Bapak, mungkin nyanyikan gratis, saya nggak tahu. Bapak, yang lain diabaikan. Ini orang jadi terkenal. Itu baru Pak Victor, belum Melani, saudara. Kalau Melani, aduh saya nggak tahu, cipika-cipiki dan akan ngobrol 2 jam karena mereka bersahabat. Ada banyak orang tidak peduli dengan itu. Saya berdoa Anda mengerti harus ada lubang yang Anda masukin. Yang kedua, Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 25. Markus 10 ayat 25. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang berkata, Yesus, kira-kira dong, onta gede masuk lewat lubang jarum, kau berkata lebih mudah, berarti kami ini yang diberkati Tuhan, kans terbesarnya neraka dong. Sebetulnya bukan begitu. Di gerbang Yerusalem, dan bahkan pada zaman itu di kota-kota besar yang lain, pada waktu matahari mulai terbenam, gerbang kota selalu ditutup. Untuk apa? Keamanan kota. Tetapi orang mengerti, ada musafir-musafir, ada pedagang-pedagang yang selalu saja bisa datang nyampe di kota itu lebih dari ketika matahari tenggelam. Oleh karena mereka mungkin terhambat dan sebagainya di jalan, sehingga tiba di kota itu setelah gerbang ditutup. Nah, biasanya di samping gerbang itu ada sebuah pintu kecil yang tidak pernah ditutup, kecuali pada waktu perang. Itu gunanya untuk orang-orang yang nyampe di kota dan gerbang yang gede sudah tertutup, mereka masih bisa masuk kota. Pintu itu sempit dan pintu itu cukup pendek. Itulah yang disebut dengan lubang jarum. Seekor onta akan lebih mudah melewati lubang jarum itu daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Sebab Tuhan mau berkata begini, walaupun pintunya tertutup, selalu ada celah kecil yang terbuka buat siapapun. Tetapi untuk masuk ke sana, onta itu harus melewati 2 hal. Yang pertama, semua barang bawaannya dia harus ditanggalkan, dilepas. Hanya badan onta yang bisa masuk. Tapi kalau onta itu dipenuhi dengan barang bawaan, dagangan, dia tidak akan bisa masuk, sehingga semua beban kekayaan barang bawaannya harus dilepas. Dan yang kedua, karena itu pendek, onta tidak bisa masuk dengan terlalu gagah. Dia harus merunduk dan dia masuk begini.
Dan Tuhan Yesus berkata, onta lebih mudah. Sebab onta rela ditanggalkan semua yang dia punya. Dan onta rela merunduk begini. Dia masuk. Tapi orang kaya bawaannya banyak dan jalannya begini. Pintunya segini. Tuhan, terobosan Tuhan, terobosan Tuhan. Tuhan berkata, kebuka anak kurang gede Tuhan. Sempitin dirimu, enggak bisa Tuhan. Merendah, enggak mau Tuhan, kan aku orang kaya. Susah masuk kerajaan surga. Anda ngerti yang Tuhan maksudkan? Ada saatnya perlu terobosan, didobrak, penjebolan. Tapi ada kalanya kerendahan hati kita akan memulai sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya berdoa hari ini Tuhan bicara sesuatu dalam hidupmu. Dan saya berdoa anugerahnya akan diberi. Anda lihat kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Tutup Alkitab saudara. Mari berdiri bersama-sama. Naikkan pujian tadi. Biarkan Anda mengerti Tuhan itu luar biasa. Dia Bapa dan sahabat kita. Dan kita sembah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini ada satu cara yang Dia berikan buat kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau Anda berpikir karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu milik kita, adalah salah. Bahkan setiap kali kita berbuat sesuatu dan Tuhan memberkati, kita pikir itu merupakan kebenaran diri sendiri. Semua kita harus sadari itu adalah kebaikan dan kemurahan dan pekerjaan Tuhan. Tidak ada alasan buat kita meninggikan diri sebenarnya. Bagian kita hanya merendah. Anda tahu sesuatu akan terbuka bagi saudara. Saya berangkat ke Jakarta, saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu aku tidak punya apa-apa. Engkau tahu banyak orang membutuhkan mujizat-Mu. Dan Engkau mengerti aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya manusia biasa, tapi aku hanya kerjakan yang Tuhan mau. Saya naik mimbar tidak sampai 5 menit menurut saya. Suasana dari berat sebetulnya. Tiba-tiba waktunya saya naik. Penyertaan Tuhan ajaib. Itu atmosfer berubah banget. Saya mau buka Alkitab nih. Roh Kudus berkata dengan senyum, berkata, buat apa aku mau sembuhin mereka hari ini? Saya hanya bicara kebenaran tanpa saya baca Alkitab memang. Dan saya lihat orang-orang mengalami mujizat Tuhan. Ada seorang ibu yang stroke, mati separuh badannya. Dia jerit histeris, dia angkat tangannya, dia puter, dia pelukan dengan konselor yang mendampingi dia berdoa. Ada lagi satu orang yang punya benjolan gede di lehernya, tiba-tiba hilang malam hari itu. Ada begitu banyak yang ajaib. Ada seorang bapak haji masuk di gotong, pulang jalan saudara, nangis, bilang Yesus menyembuhkan saya. Saya hanya 5 menit, saya selesai. Antrian yang bersaksi banyak. Saya tahu Pak Victor dan Pak Ardian akan cukup sibuk dengan sekian banyak orang antri. Dan itu kalau tidak dihentikan kesaksiannya nggak bisa berhenti terus. Saya bilang, Tuhan, bagianku selesai. Dia berkata selesai. Saya pamit dengan pendetanya, saya balik. Pak Ardian telepon, saya berkata ini luar biasa, susah dihentikan. Roh Tuhan sedang kerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan karena manusia, tapi karena Dia. Pagi hari ini apapun persoalan saudara, apapun pergumulanmu, mari datang ke Tuhan saudara. Saya mau berdoa, biarkan hari ini ada pintu yang terbuka. Mungkin gorong-gorong itu akan terbuka. Anda lihat, mungkin lubang jarum yang terbuka buat saudara. Tapi percayalah, kita punya Yesus yang hidup dan bukan Yesus yang mati.
Mari angkat tangan, berikan tepuk tangan yang paling baik buat